dari atas gini langsung turun gini sih, seperti terbang sih. Ada satu pertanyaan, apakah hantu itu beraktivitas pada siang hari? Kali ini akan kita bahas menurut pengalaman yang saya alami pada saat saya kecil. Namun jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Bila Anda bertanya apakah hantu atau jin itu beraktivitas pada siang hari, sebenarnya sama. Jadi pada malam hari atau siang hari mereka juga beraktivitas. Ini kejadiannya pada saat saya umur 10 tahun. Saat itu saya memang sedang tidak enak badan dan saya tidak masuk sekolah. Dan memang saat itu saya memang tidak bisa makan, artinya berpuasa karena sakit. Kalau makan apa saja itu rasanya nggak enak. Nah saat itu ya jam 1 siang saya itu duduk di depan TV gitu, depan televisi di ruang tengah itu. Tiba-tiba ada sosok itu dari arah belakang tiba-tiba lewat dan masuk kamar gitu. Dan bentuknya adalah nenek-nenek yang agak kecil gitu dengan baju kebaya ya. Dan saya masih ingat bajunya itu putih dan ada bunga-bunganya merah gitu di sini, maksudnya ada motifnya gitu. Dari belakang itu saya melihat seorang nenek berjalan memasuki kamar yang ada di depan saya itu, sebelah televisi, dan dia masuk lewat situ. Dan saya merasa bahwa itu adalah nenek saya, karena saya merasa senang saat itu. Berarti nenek saya datang ketika saya sakit. Seperti itu pikiran saya seperti itu. Lalu setelah saya tunggu beberapa saat, kenapa dia tidak keluar dari kamar, dan akhirnya saya pun memeriksa kamar tersebut. Dan setelah saya periksa, tidak ada. Jadi tidak ada apa-apa, di kamar itu kosong. Nah ini membuktikan bahwa hantu atau jin itu juga keluar pada siang hari. Dan bagaimana Anda atau saya bisa melihat? Karena saat itu saya sedang tidak makan, artinya tidak sedang berpuasa, dan mungkin frekuensi saya turun sehingga saya memiliki gelombang yang sama dengan mereka, dan saya melihat sangat jelas sekali. Tapi ada anehnya ya ini. Jadi dia datang itu dari atas gini langsung turun gini sih, seperti terbang sih. Nah itu saya bisa berpikir atau bisa berlogika itu bukan manusia setelah itu. Tapi setelah saya periksa kamar, lalu saya mencoba saya flashback lagi, ini jadi bukan nenek saya yang datang, tetapi makhluk lain. Nah memang di kamar tersebut memang ada sosok nenek. Suatu saat ini saya sudah kuliah ya. Nah saat itu sudah kuliah, saya tidur di kamar tersebut. Jadi saya tidur kira-kira, ya saya bilang dalam hati,
karena ada jam 3 itu kan jam 12 siang dan jam 1 kira-kira jam 1 setelah makan siang ya, saya tidur dan ada mata kuliah pukul 3 dan saya bilang dalam hati saya, siapapun yang ada di kamar ini, saya ini mau berangkat kuliah jam 3, tolong bangunkan saya 2:30. Dan ketika pukul 2:30 kaki saya ada yang menyentil gitu, jelas sekali tangan kayak membangunkan itu, kakinya digerak-gerakkan di kamar itu juga. Kejadiannya tidak seperti itu saja. Jadi suatu saat dulu itu ada ibu saya menaruh sebuah panci yang cukup besar sekali di atas lemari. Di atas lemari di kamar tersebut juga. Memang dia taruh di atas lemari, dan suatu saat pada maghrib ya Bu, maghrib itu pancinya dijatuhkan oleh sosok tersebut. Jadi sepertinya sosok ini memiliki kekuatan bisa menggerakkan benda, dan sosok ini sudah sangat tua sekali. Nah, ini menyimpulkan bahwa makhluk ini bisa bersentuhan dengan kita, tapi sosok ini memiliki umur yang cukup lama. Jadi memiliki ilmu yang cukup lama. Jadi bisa menyentuh kita, bisa menggerakkan benda, dan kemungkinan bisa dilihat oleh orang yang memiliki frekuensi yang sama seperti saat saya sakit itu. Jadi kalau kita melihat di sana ada hantu, kok tidak ada, besoknya tidak ada, karena memang kecepatan seperti itu. Ya seperti kalau bumi ini berputar sangat cepat, kita tidak terasa karena begitu cepatnya. Seperti juga makhluk yang tak kasat mata itu cepat sekali. Kalau kita tidak, kok nggak ada, saya pengen bisa melihat, kok nggak bisa melihat, itu karena kecepatannya. Bagaimana agar kalian bisa melihat? Agar kalian bisa melihat, menyamakan frekuensinya. Istilahnya Anda berpuasa, Anda menyamakan mengatur nafas juga, mengatur nafas, menenangkan pikiran. Itu bisa memasuki alam mereka. Syukur-syukur bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini sebenarnya ilmu yang bisa Anda terapkan. Jika memang penasaran dengan sosok yang tak kasat mata, tarik nafas, lalu tahan, juga tenang. Nah, itu bisa merasakan sosok yang ada di tempat yang ada kunjungi. Memang kalau tempat itu cukup creepy, ada seseorang yang kayaknya kita kayak ditemani, itu mesti di situ ada. Nah, itu coba Anda, kalau memang Anda tidak bisa, Anda bisa memejamkan mata. Dengan memejamkan mata, Anda bisa fokus. Tapi kalau pada saat saya dilewati oleh sosok nenek tersebut, saya itu tidak memejamkan mata. Saya melihat benar. Dia lewat dan ada seperti pakai sanggul, pakai kebaya, agak bongkok, dan saat itu saya mengira itu adalah nenek saya. Tapi ketika saya ikuti dan saya masuk ke kamar itu, tidak ada siapa-siapa. Nah, itu kejadian saya waktu umur 10 tahun. Nah, menyimpulkan bahwa makhluk tak kasat mata ini juga beraktivitas pada siang hari, namun tidak semua makhluk. Jadi tidak semua makhluk yang tak kasat mata ini bisa beraktivitas pada siang hari,
melainkan mereka yang memiliki umur yang cukup lama, mungkin ratusan ribu tahun. Mereka bisa beraktivitas pada siang hari dan memiliki kekuatan yang bisa memasuki alam manusia. Kemungkinan anak-anak balita itu bisa melihat, dan saat itu saya sudah lebih dari balita. Itu yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Bila memang kalian tertarik untuk melihat sosok, maka lakukan puasa, lakukan tirakat, fokuslah dengan pernafasan, lalu memejamkan mata di tempat yang angker, dan Anda akan menyaksikan fenomena penampakan. Itu yang bisa kami sampaikan pada episode kali ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang dan Anda bisa membagikan ilmu ini pada teman-teman Anda, kerabat Anda, saudara Anda. Sampai jumpa.